selalu sertaku. Aku tahu Engkau pimpin langkahku, dalam suka dalam duka, gelombang hidup ini ku percaya Engkau besertaku. Engkau tahu, aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Engkau pimpin langkahku, dalam suka dalam duka, gelombang hidup ini ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan pelita hidupku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan tanmu percaya Engkau besertaku. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Engkau pimpin langkahku, dalam suka dalam duka, gelombang hidup ini ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan pelita hidupku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan pelita hidupku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Di dalam pencobaan Engkau kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku. Ku percaya Engkau besertaku. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, di dalam pencobaan, di dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan kami. Itulah sebabnya kami Tuhan datang pada malam hari ini kepadamu, memberikan hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kuduskanlah seluruh hidup kami agar kami layak di hadapan-Mu, khususnya menerima firman-Mu yang kudus, supaya kami akan diberikan kekuatan, diberikan iman yang benar-benar Tuhan semakin teguh untuk menghadapi hari-hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan tetap berbicara, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu untuk menjadi renungan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita buka renungan firman Tuhan malam hari ini di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ya, di sana dikatakan oleh
Musa melalui doanya. Doa Musa ini abdi Allah dikatakan ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengapa doa Musa ini minta pengajaran? Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar mereka, mengajar orang-orang yang takut akan Tuhan tentang menghitung. Apakah manusia itu tidak tahu perhitungan? Semua mulai semenjak tahu angka, mulai dari playgroup sudah mengenal angka untuk tahu menghitung. Seperti aja harus belajar menghitung dulu. TKA hitung 1 sampai 10. Nanti di TKB 1 sampai 100 berkali, nanti penjumlahan di kelas 1 untuk tahu penghitungan. Nah, untuk hari-hari juga bagi kita orang yang percaya harus kita yang meminta kepada Tuhan cara menghitungnya. Nah, supaya apa? Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Jadi hati yang bijaksana itu adalah dimiliki oleh orang yang minta daripada Tuhan supaya Tuhan mengajari. Karena apa? Manusia itu sering lupa hari-hari hidupnya, sehingga hari-hari itu berlalu dengan sia-sia. Hari-hari itu bahkan umurnya itu disalahgunakan untuk hanya mengejar yang tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan atau yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau seseorang yang tidak memiliki hati yang bijaksana adalah seseorang yang bodoh, yang tidak tahu mengisi hari-hari hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga dia berlalu begitu saja. Di dalam Injil Matius dikatakan ada pengusaha bertani. Dia dikatakan berhasil di dalam usahanya, tetapi dia dikatakan bodoh. Mengapa? Karena sesudah dia berhasil mengumpulkan hasil ladangnya, dia hanya dikatakan fokus untuk dirinya sendiri, untuk bagaimana dia mempersiapkan untuk kebutuhannya di hari esok, sehingga hari-harinya dia isi untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, hati yang bijaksana yang dimaksud di sini, kapan kita mau dipanggil Tuhan supaya hidup kita ini tetap berjaga-jaga, sehingga kita punya persiapan. Karena apa? Kedatangan Tuhan pada hari-hari ini ada secara dua macam. Pertama, untuk keseluruhan nanti Yesus akan datang kali kedua. Nah, secara person, secara pribadi, Tuhan akan datang memanggil kita semuanya. Tuhan akan menjemput kita. Nah, makanya kalau bagi orang yang meninggal, bagi kita umat Kristen kan tetap dibuat di situ tulisan telah dipanggil oleh Tuhan, telah pulang ke rumah Bapa. Nah, jadi itu kedatangan Tuhan bagi mereka. Tuhan datang menjemput, Tuhan datang untuk mengambil nyawa kita. Nah, ketika secara person kita memiliki hati yang bijaksana, ada persiapan kita berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan mau panggil kita, mau waktu malam, mau waktu bekerja, mau waktu di perjalanan, mau waktu sedangkan orang lagi makan bisa dipanggil Tuhan. Orang lagi dalam perjalanan bisa dipanggil Tuhan. Orang lagi tidur bisa dipanggil Tuhan. Nah, yang memiliki hati yang bijaksana ini yang dimaksud di sini adalah dia punya persiapan. Dia tetap berhubungan erat dengan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, jadi orang yang memiliki hati yang bijaksana itu, kita akan lihat bagaimana dia berjaga-jaga. Contohnya di dalam Matius 24 dikatakan, coba kita lihat Matius 24 ayat yang ke-42 sampai 44. Matius
24. Sudah. Matius 24 ayat 42 sampai 44 dikatakan di sana begini bunyi firman Tuhan tentang berjaga-jaga ini. Ya. Ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah ini makanya disuruh kita berjaga-jaga. Orang yang memiliki hati yang bijaksana itu tadi, dia akan berjaga-jaga dalam hidupnya. Berjaga-jaga supaya apa? Tidak berdosa, tidak melukai hati Tuhan, tidak membuat hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Sehingga waktu Tuhan datang kepada dia untuk mengambil nyawanya, dia punya persiapan. Itu orang yang memiliki hati yang bijaksana. Bukan seperti orang kaya yang bodoh itu, ketika diambil nyawanya dari dia dikatakan tidak ada persiapan. Karena dia fokus hanya untuk merombak lumbung-lumbungnya, menyediakan apa yang hanya untuk hari esok, tentang apa makanan, minuman yang akan dia makan dan perbekalannya, hanya secara jasmani yang dia pikirkan. Nah, yang orang yang bijaksana adalah kapan Tuhan mau manggil saya mau punya persiapan itu. Paulus mengatakan di dalam persiapan Paulus kapan Tuhan mau panggil dia, coba kita lihat di 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ini orang yang bijaksana. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Dia punya persiapan. Kapanpun Tuhan panggil dia katakan kepada Timotius, 2 Timotius 4 ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah itu, jadi orang yang memiliki hati yang bijaksana itu tadi yang dikatakan oleh abdi Tuhan, yaitu Musa di dalam doanya, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga memiliki hati yang bijaksana. Orang yang menghitung hari-harinya sama dengan yang dilakukan oleh Timotius ini. Dikatakan di sana, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Darah yang dia punya dikatakan darah untuk yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi kita memiliki darah ini, darah untuk menjadi persembahan, memuliakan nama Tuhan. Bukan menjadi darah yang hanya mengejar hal-hal dunia ini. Banyak orang mati untuk mempertahankan hal-hal yang di dunia ini, bekerja sampai sekuat tenaga untuk mengejar hal-hal yang di dunia ini. Tetapi Paulus dikatakan dicurahkan untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini 3 hal yang dia lakukan. Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Jadi tidak sia-sia apa yang dikatakan memiliki hati yang bijaksana. Sehingga orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu memiliki hati yang bijaksana,
Kapanpun Tuhan panggil, dia punya kesiapsediaan. Kalau Tuhan panggil kita sebelum datang dia yang kedua kali, secara personal Yesus datang memanggil kita, kita sudah berjaga-jaga tadi. Sehingga Yesus itu datang tidak seperti pencuri kepada kita. Orang yang kedatangan pencuri, dia tidak persiapan akan apa? Akan dicuri semua apa yang dia punya, sehingga dia mengalami kerugian. Tetapi kalau Yesus datang kepada kita, dikatakan Paulus, kita beruntung. Sebab hidup bagiku adalah untuk Kristus dan kematian adalah keuntungan. Sehingga waktu datang kepada Tuhan mendatangi kita, mau memanggil kita, Tuhan Yesus mau datang menjemput kita, mengambil nyawa kita, dikatakan kita sudah siap sedia tadi, berjaga-jaga kita. Di dalam Wahyu dikatakan orang yang berjaga-jaga itu dia akan memperhatikan kehidupannya. Bahkan makanya dikatakan yang benar semakin bertambah benar, yang kudus semakin bertambah kudus, yang jahat biarlah semakin bertambah jahat. Karena apa? Tidak ada persiapan. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya, dikatakan di dalam Wahyu ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Coba sama-sama kita baca ayat ini biar Tuhan memberkati kita. Wahyu 22 ayat yang ke-11. 1, 2, ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi akan dua pengarahan ini, dua arah hidup setiap manusia itu. Dikatakan orang yang jahat akan semakin bertambah jahat, terus dia berbuat jahat. Yang cemar dia akan tetap berbuat terus kecemaran. Tetapi orang yang benar mengejar terus kebenaran itu. Bahkan yang kudus dikatakan mengejar sampai dia kudus sampai sempurna. Itulah yang menjadi tugas kita pada hari-hari ini. Makanya kita dianjurkan melalui doa kita supaya memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah yang mengejar kebenaran dan mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah, dikatakan. Jadi itu tugas kita pada malam hari ini. Makanya kita berdoa biar Tuhan memberkati kita. Mari kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menganjurkan kami, menasihati kami, menuntun kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kami, supaya hari-hari kami tidak berlalu tanpa tidak melayani Tuhan. Supaya hari-hari kami tidak berlalu begitu saja tanpa memuliakan Tuhan. Tetapi di dalam setiap rencana kami, pikiran kami, bahkan niat kami untuk selalu mengejar kekudusan. Sehingga kapanpun Tuhan memanggil kami tidak akan takut, sebab Engkau sudah mempersiapkan kami. Roh Kudus mengajari kami, karena Roh Kudus menjadi guru yang terbaik bagi kami, guru yang melebihi segala guru, memberikan pengetahuan melebihi segala pengetahuan yang ada di dalam dunia ini, dan akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku,
hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami mau menikmati kebesaran kuasa-Mu Tuhan, nyata di dalam setiap hidup kami. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memberikan pertolongan, kuasa yang memberikan jalan keluar, kuasa yang memberikan kemenangan bagi kami menghadapi dunia ini. Roh Kudus yang bekerja,
segala kuasa yang ada di dunia ini. Engkau akan menolong setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Tuhan jamin pemeliharaan. Tuhan akan tolong untuk hidup kudus. Tuhan akan tolong hidup berkenan. Tuhan akan tolong hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Karena terang kami semakin bertambah-tambah hingga seperti rembang di tengah hari. Karena itulah janji daripada Tuhan. Di saat kami mengandalkan Yesus, kemuliaan daripada Engkau, dari kemuliaan yang satu bertambah kepada kemuliaan yang akan Tuhan berikan lagi, semakin bertambah-tambah indah. Itulah Tuhan yang kami rindukan Tuhan malam hari ini. Sebab itu nyatalah kuasa-Mu bagi kami, orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus malam hari ini. Hingga lewat doa-doa kami yang akan kami naikkan, menjadi nyata kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Malam hari ini kami akan berdoa syafaat. Mari Engkau Tuhan sendengkan telinga-Mu, sehingga Tuhan setiap permohonan kami Engkau Tuhan dengar dan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan berdoa buat tetap pekerjaan Tuhan di tempat ini yang pertama, supaya Tuhan akan tolong kelanjutannya di kemudian hari. Kita Tuhan tolong akan pertumbuhan iman jemaat. Bahkan kita doakan supaya tetap mereka setia Tuhan yang akan pelihara. Bahkan kita doakan nanti sesudah apa yang terjadi pada hari-hari ini, pekerjaan Tuhan akan semakin hari bertambah-tambah maju. Nanti Yuni berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. 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 Kiranya Engkau yang boleh setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami dan dosa kami ya Tuhan. Haleluya. Dan setiap doa yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Malam hari ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk pelayanan yang sudah Engkau tetapkan kepada kami Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Satu hati kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang tolong ya Bapa, Engkau yang lihat Tuhan satu persatu Tuhan apa yang menjadi Haleluya. jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah memalingkan pandangan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Engkau tetap setia Tuhan menuntut setiap langkah anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kau memberkati Tuhan setiap pergumulan mereka Tuhan, setiap kebutuhan ekonomi mereka Tuhan, setiap Haleluya. bersetiap hal yang saat ini sedang terjadi tidak menggoyahkan iman mereka Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mengandalkan Engkau, berharap kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang boleh menuntut setiap langkah mereka Tuhan. Jangan biarkan iman mereka menjadi goyah ya Tuhan. Dan melalui setiap perkara yang sedang terjadi saat ini Tuhan, mereka boleh semakin kuat ya Tuhan imannya kepadamu Tuhan. Kau memberkati Tuhan kebutuhan keluarga mereka, Kau cukupi Tuhan makan minumnya sehari-hari Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, Kau memberkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan, baik yang bekerja, baik yang mengontrak, baik yang berdagang Tuhan, yang memberkati Tuhan kegiatan ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau cukupi Tuhan, jangan biarkan ada yang kekurangan Tuhan. Engkau yang tolong memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang ada yang terkena Tuhan imbas dari keadaan ekonomi saat ini. Mungkin ada yang di PHK dari pekerjaannya Tuhan. Tuhan yang tetap menolong ya Tuhan. Tuhan yang tetap melihara Tuhan. Kalau mungkin di luar sana banyak orang-orang yang menganggur Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan jemaat-Mu Tuhan. Engkau tetap melihara
Dan setiap anak-anakmu yang tetap berharap kepadamu Tuhan, mereka Tuhan boleh beroleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami tetap Tuhan berdoa dari tempat ini Tuhan. Dan setiap iman mereka Tuhan semakin hari boleh semakin bertambah Engkau di dalam Engkau ya Tuhan. Kau memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap wadah yang ada Tuhan. Setiap kaum bapak, setiap kaum ibu, pemuda, remaja sampai sekolah minggu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tetap berikan kesehatan kepada mereka, berikan kekuatan dan kemampuan ya Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Tetap Engkau pelihara iman mereka Tuhan. Biarlah mereka sekalipun ada di rumah mereka tetap Tuhan, tetap erat dan intim Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, tetap beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan mereka ya Tuhan jatuh Tuhan, Engkau yang tolong mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan yang ada di tempat ini juga Tuhan tetap bertahan ya Tuhan. Sampai nanti keadaan semakin membaik Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu akan tetap datang Tuhan bersekutu kepada-Mu Tuhan. Mereka Tuhan akan tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kau pulihkan keadaan setiap jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan. Kau lihat ya Tuhan, Engkau yang tolong ya Bapa. Setiap apa yang menjadi kebutuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sedang menyediakan semuanya untuk kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan yang boleh menyempurnakannya ya Bapa. Sudah berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita juga akan berdoa bagi bangsa kita, biar Tuhan tolong. Juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya pekerjaan Tuhan tetap maju. Bahkan kita berdoa buat keadaan bangsa kita sekarang ini supaya Tuhan akan tolong. Bahkan Tuhan yang sembuhkan nanti semua yang mengalami penyakit apapun, penyakit corona, supaya Tuhan yang akan tolong membebaskan kita dari masalah ini. Kita doakan semuanya warga negara Indonesia supaya Tuhan lindungi. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala sekalian mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Segala syukur menaikkan kepada-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Kau dengar setiap seruan kami. Haleluya. Sediakanlah telinga untuk mendengar cerita hati kami kepada-Mu ya Bapa. Apa yang sudah kami sampaikan kepada-Mu dan apa yang belum kami sampaikan kepada Allah. Bagi satu tujuan yang sama, mohon datang kepada Tuhan, mohon pertolongan datang daripada-Mu. Karena kami tahu pertolongan datang hanya daripada Engkau saja Tuhan. Tidak datang dari luar, tapi datang daripada Allah. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan Tuhan, mereka yang melayani di tempat-tempat yang sunyi, mereka yang melayani di daerah terpencil Tuhan, mereka yang melayani di pulau-pulau. Kami tetap berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang merintis pekerjaan Tuhan. Biar kita tetap berdiri teguh di dalam Engkau dengan apa yang dihadapi pada hari-hari ini. Karena Tuhan yang utus supaya bertanggung jawab dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Pelihara hamba-hamba-Mu, tetap supaya mereka tetap dipelihara oleh setiap kebutuhan keperluannya Tuhan. Dan kiranya Allah memberkati, mencukupi setiap apapun yang dibutuhkan buat kesehatan mereka, baik makanan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah biarkan hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh melayani Engkau dimanapun mereka berada. Sekalipun di tempat-tempat yang sangat jauh, di tempat yang sunyi, Tuhan tetap pelihara sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Bahkan memelihara umat-umat-Mu atas hamba-hamba-Mu. Pada malam hari ini kami doakan supaya Tuhan tolong hamba yang masih mengontrak mereka ya juga Tuhan tolong. Segala apapun yang diperlukan dibutuhkan ya Tuhan hanya mengandalkan Allah. Itu sebabnya peduli dan perhatikan mereka Tuhan. Engkau tahu setiap cerita hati mereka, Engkau tahu keluhan mereka, Engkau tahu tetesan air mata mereka ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Pada hari-hari ini Kau yang melihat. Karena kami tahu hanya Allah yang sanggup mengatasi Tuhan. Tidak ada satu manusia yang dapat mengatasi apa yang Kau sudah lakukan dan Kau buat. Itu supaya kami kembalikan kepada-Mu dan kami berseru-seru mohon pertolongan daripada-Mu Tuhan. Apabila ada dosa-dosa dilakukan, biar kiranya Allah yang ampuni Tuhan. Haleluya. Dengan peristiwa-peristiwa yang kami ada untuk menyadarkan kami, untuk yang Tuhan, supaya kami sadar. Apabila kami sudah menyakiti hati-Mu, biar kiranya Tuhan tolong mengampuni kami. Karena perbuatan-perbuatan kami Tuhan yang tidak berkenan kepada-Mu, supaya umat-umat-Mu dan kami manusia sadar akan semuanya ini Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, tolong. Haleluya. Di seluruh dunia dari menangis menjerit Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat menolong selain Engkau. Itu sebabnya kami kembalikan kepada-Mu semua dan semuanya. Kami tahu segala sesuatu terjadi adalah seizin Engkau dan Engkau yang mengetahuinya ya Bapa, dan Engkau juga yang akan mengatasinya. Kami berdoa pemimpin bangsa kami mulai tertinggi Tuhan, mulai dari presiden, wakil, para menteri, sampai pemimpin kami yang ada di daerah Tuhan, tolong memberkati mereka dengan hikmat marifat yang datang daripada-Mu. Mereka tetap mengandalkan Allah hidup bijaksana Tuhan. Haleluya. Biar kita terbikin hikmat marifat yang datang daripada-Mu. Tetap terjadi yang perekonomian di dalam bangsa kami ini juga Tuhan, tolong. Haleluya. Dan banyak orang-orang yang di PHK dari pekerjaan mereka Tuhan, banyak mereka yang menganggur. Kami berdoa Tuhan, tolong cepat pulihkan keluarga bangsa kami ini, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang lagi Tuhan, sehingga mereka tidak terhambat untuk mendapatkan pertolongan yang datang daripada. Pulihkan mereka di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Mereka ada di rumah-rumah sakit, mereka di rumah-rumah ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya ulurkanlah tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kesembuhan Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Haleluya. Sehingga mendapatkan pertolongan yang datang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada dokter ya, para medis yang sudah berjerih lelah. Mereka ya Tuhan, kami doakan memberkati mereka Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan kepada para dokter, para medis ya Tuhan, tolong. Haleluya. Biar kiranya Allah yang tolong dan memberkati mereka, jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu sekalian kami bawa kepada Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Bukan tidak kami lihat mereka ada yang sakit, kami berdoa Tuhan, tolong ulurkanlah tangan kuasa-Mu sehingga mendapatkan kesembuhan dan kesehatan Tuhan. Mereka yang tidak bekerja, mungkin yang ada yang bekerja di rumah, mereka yang dagang, mereka yang usaha apapun, pekerjaan mereka sekecil apapun, Allah tolong berkatilah jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, tolong. Haleluya. Mereka yang dagang keliling, mereka yang membuat kue, mereka yang melakukan apa saja yang untuk mencari nafkah. Kami percayakan janji-Mu Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan orang selalu berharap mengandalkan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami doa ke seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang sudah usia lanjut sampai kepada anak-anak. Kami berdoa Tuhan, jauh dari pemandangan mata kami, tetapi kami berdoa terus Tuhan, tolong jemaat-Mu, teguhkan hati mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, supaya tetap percaya kepada-Mu bahwa di balik dari semuanya ini ada hal yang sangat luar biasa, Alhamdulillah. Teguhkan iman mereka terus Tuhan, datang untuk berbicara. Biar dia lemah, ada kecewa, putus asa, Tuhan sumber jawaban yang pasti sehingga boleh menguatkan setiap iman mereka kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini kami doa untuk keluarga kami
Ya Tuhan, yang jauh dari kami, Tuhan tolong, banyak yang di Medan, di Jawa, di mana pun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tetap berdoa, mohon lindungan, pertolongan yang datang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, untuk mereka yang masih belum percaya kepada-Mu, Tuhan tolong jangan selamatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tetangga lingkungan kami yang ada di sekitarnya Tuhan. Tempat ini juga kami doakan supaya Tuhan tolong Kau memberikan kekuatan kesadaran terus memberkati tetangga kiri kanan depan belakang kami Tuhan. Tolong berkatilah mereka dengan kesehatan, berkatilah mereka dengan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Terima kasih. Malam hari ini kami keluarga pastor bersatu hati berdoa Tuhan. Tuhan tolong kami keluarga pastor ya Bapa. Kami tahu bahwa kami hanya mengandalkan Allah di dalam segala hal. Itu sebabnya kami tahu bahwa Engkau melihat setiap keberadaan kami Tuhan. Haleluya. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami bawa keluarga besar juga ke dalam tangan-Mu. Kami tetap berdoa, berikanlah kesehatan, kekuatan hamba besar sekeluarga, suami, istri dan anaknya. Tuhan tolong berkati, berikan kesehatan, kekuatan, tetap berharap dan bersandar kepada-Mu. Kami bawa Yuni juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya masa depan anak ini kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Atur seluruh dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap pergumulan di dalam hidupnya supaya ini berserah kepada-Mu. Satu-satunya dapat menolong hanya Engkau yang menjadi sumber jawaban Tuhan. Pertolongan itu hanya ada di dalam Engkau. Sebab itu biarlah ini tetap mengarahkan pandangan mengandalkan Allah di dalam segala hal. Masa depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati masa depannya, Kau berkati kehidupannya, berkati pergumulan dan berkati yang pekerjaannya. Biar kiranya dimanapun dia ingin melangkah, Tuhan pulang dari pekerjaan dari Tuhan tetap melindungi, menjaga supaya tetap percaya kepada-Mu dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Minta pertolongan yang datang daripada makan masa depan yang penuh harapan itu tetap menjadi miliknya. Terima kasih. Kami keluarga pastor berikanlah kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi, lingkupi, pagari kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-puji nama-Mu. Kami doa beribadah hari Minggu juga Tuhan tolong supaya seluruh jemaat persiapkan diri mereka untuk datang untuk menyembah kepada-Mu, untuk datang untuk mendengarkan suara-Mu. Walau mereka ada di rumah mereka masing-masing, tetapi kiranya Allah akan dapat bekerja dan berbicara di setiap hati mereka yang sungguh-sungguh membuka hatinya, yang menyiapkan hidupnya, menyiapkan hatinya untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat juga Tuhan. Tolong kami segala besok kami bangun dalam kondisi yang sehat sehingga kami dapat memuliakan Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.